Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini memang bagi kelas 11 memang ada yang tertinggal materinya. Tapi kita belajar itu sekitar 20 hari lagi, sekitar 3 atau 4 kali pertemuan saja. Tapi saya menjamin bahwa untuk polinomial itu tidak terlalu banyak yang perlu kita bahas. Misalkan operasi aljabar pada polinomial, ini tidak perlu terlalu banyak kita bahas. Palingan ini nanti pengertian suku banyak ya sudah. Kalau pengertian itu kan masalah teori. Nah, kemudian ada nilai polinomial, ada penjumlahan dan pengurangan dan perkalian. Nah, itu tidak perlu terlalu banyak yang kita pelajari. Nah, tinggal kita nyari mana yang sejenis dia. Kalau dia pangkat 3, tambahkanlah dengan X pangkat 3. Nah, kalau polinomial ini memang dia fokusnya kepada lebih dari persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat kan dia pangkat tertinggi X itu adalah X pangkat 2. Akan tetapi kalau polinomial itu lebih dari 2. Walaupun sih sebenarnya X pangkat 2 atau persamaan kuadrat itu boleh juga dikatakan sebagai polinomial, atau kalau bahasa Indonesia ya suku banyak. Nah, saking banyaknya makanya namanya suku banyak. Udah suku banyak lagi, dalam satu suku itu kan banyak orangnya. Nah, ini bersuku-suku, berbanyak-banyak lagi orangnya. Nah, begitulah di sini juga ada nilai polinomial, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, kabar gembira ya bahwa ujian kita, ujian semester memang dekat sekali, tanggal 14 sampai tanggal sekian lah Juni itu. Soalnya itu cuman 20. Nah, jadi kalian yang di rumah nanti insya Allah akan diberikan soal 20. Ini rencana besar bahwa akan daring juga ujiannya, akan dilaksanakan secara daring. Nah, insya Allah saya akan buat soal untuk kalian, untuk 11, MIA 2 dan 3. Bahkan dari MIA 1 sampai 5 kelas 11 saya yang membuat soalnya. Oleh karena itu bersiap-siaplah kalian. Kalau bisa saya lihat sih soalnya saya ambil lebih banyak dari lingkaran. Kalau polinomial dia bisa jadi dia 3 berbanding 2 ya. 3 berbanding 1. Mohon maaf, 3 berbanding 1. Artinya 15 soal lingkaran, 5 saja soal polinomial. Nah, nanti kita akan membahas ini, tapi kita habiskan dulu materi kita tentang lingkaran. Ya, silakan kita nikmati saja apa yang kita rasakan pada hari ini. Kita libur, banyak libur dalam pandemi ini. Kita berpuasa bagi yang muslim, dan sungguh celaka kalau yang muslim tapi tidak puasa. Yang laki-laki maksudnya, kalau perempuan kan ada haidnya. Ya, check it out. Baik, di sini ada uang receh ya. Ada uang receh yang karena pembahasan kita tentang irisan lingkaran, maka setidaknya saya bisa mencontohkan bagaimana membuat lingkaran yang sedang beririsan. Perlu kalian tahu bahwa irisan itu adalah yang mana itu adalah wilayah lingkaran satu maupun lingkaran yang kedua. Contohnya seperti ini ya. Misalkan ada lingkaran satu, saya depankan lagi ya. Lingkaran satu dengan koin ini. Ya, lingkaran satu. Ini adalah lingkaran 2 misalkan. Misalkan ini kita namakan lingkaran A, ini adalah lingkaran B. Maka irisannya yang di tengah-tengah ini. Ya, karena ini adalah wilayah bersama gitu. Jadi tidak ada istilah kalau di irisan ini tidak ada istilah seperti desa itu milik bersama. Kecamatan Sagulung punya desa yang sama dengan Tanjung Riau misalkan, tidak bisa. Dengan Kecamatan Sekupang misalkan, itu tidak bisa. Nah, lalu bagaimana jika terjadi seperti ini? Lingkaran 1 ya, dari koin 500. Ya. Kemudian lingkaran 2-nya ternyata
berada di dalam lingkaran satu, lingkaran yang besar. Ya. Nah, jadi kalau yang seperti ini, irisannya seperti yang mana? Irisannya itu adalah wilayah bersama. Mana wilayah bersama? Yaitu lingkaran dalam ini adalah wilayah bersama. Maka inilah irisannya. Jika nanti disuruh mencari lingkaran seperti ini, lingkaran seperti ini yang ada dua, salah satunya berada di dalam lingkaran, maka itu adalah cukup mencari keliling lingkaran yang di dalamnya saja, atau disuruh cari luasnya, maka cukup mencari luas yang lingkaran yang di dalam. Karena apa? Karena ini adalah irisannya. Itu adalah wilayah bersama, yang mana yang ini di luar-luar ini adalah bukan wilayah lingkaran kecil. Ini artinya contohnya adalah misalkan ini adalah sebuah desa berada di dalam satu kecamatan. Ini misalkan desa kelurahan ya, Kelurahan Tiban Lama misalkan, yang pusatnya di Tiban Kampung. Jadi ini adalah kecamatan Sekupang. Itu berarti Kelurahan Tiban Lama ini berada di dalam Kelurahan Sekupang. Akan tapi tidak dengan yang ini. Ini adalah ada misalkan milik bersama gitu kan, atau mainan dengan saudara, dengan adik-beradik kalian, mungkin ada mainan bersama gitu. Nah, jadi rumus untuk mencari yang namanya pertama keliling, dua-duanya akan kita bahas hari ini untuk menghabiskan materi ini. Jadi hari ini mungkin ada tugas, cuman tugasnya 1-2 saja. Kenapa? Karena ini panjang, satu soal itu panjang penyelesaiannya. Ya, keliling irisan dua lingkaran ya. Sebenarnya di sini ada contohnya, langkah-langkahnya juga lengkap. Yang mana langkah-langkah di sini itu, yang langkah-langkahnya di sini ini adalah, nah kita lihat di sini di contoh soal ini, yang pertama dia menentukan titik potongnya antara lingkaran yang satu dengan lingkaran yang lainnya. Dia menentukan titik potongnya. Jadi dia berpotongan di sebelah mana. Nah, kalau lingkaran yang dicontoh ini gampang-gampang sekali ya. Ini dieliminasi dua-duanya. Dieliminasi seperti ini ya. Seperti ini dieliminasi kedua-duanya sehingga ketemu Y sama dengan 0. Setelah Y sama dengan 0 dijumpai, maka dimasukkan ke salah satu persamaan yang dua ini. Sama lingkaran yang dua ini. Mana maunya yang mana-mana aja. Maka hasilnya adalah kedua lingkaran bertitik potong di sekian-sekian. Ini dimana dapat 0 ini, Y sama dengan 0. Berarti ini makanya 0, 0, 0, 0 gitu. Sehingga kita lihat lingkaran di sini ya. Lingkaran di sini bentuknya adalah seperti ini. Berarti irisannya yang dalam ini ya. Yang dalam ini, bukan yang luar, salah kalau mengatakan yang luar. Ini yang dalam ini adalah irisannya. Nah, sehingga sekarang dilihat di sini ini YouTube amatir ya. Pada lingkaran P, misalkan lingkaran P, perhatikan segitiga sama kaki katanya. Nah, di sini segitiga sama kaki ada titik min 2,3, pusatnya ya min 2,3 ya. Ada AB yang tadi itu sudah kita temukan, yaitu tempat berpotongannya ya, ini yang dua ini. Ya, untuk lingkaran yang pertama itu maksudnya. Karena di sini ada dua lingkaran ya. Nah, kemudian di sini setelah dihitung panjang AB, yaitu panjang antara ini, irisan ini, yaitu yang ini, ya misalkan yang ini, panjang yang menghubungkan antara titik potong 1 dengan titik potong 2, ditarik garis lurus. Seperti ini, ditarik garis lurus ya. Tarik garis lurus dari A ke B, itulah panjang di sini. Sehingga itu nanti sesuai dengan rumus yang ini. Rumus yang ini ya. Rumus yang ini, cos alfa sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurangi A pangkat 2 per 2BC. Nah, itu nanti akan dimasukkan ini AB ya, panjang AB 8. Nah, jadi ini A ini adalah nanti menjadi AB-nya. Kalau yang di sini ya, panjang AB.
Tapi nanti ada, kalau di sini AB yang dimaksud adalah panjang juringnya ini, karena dia melengkung, itulah sebabnya agak susah dihitung. Kalau melengkung maka dia pasti berkaitan dengan V ya. Nah, itu matematika. Kalau ada V-nya berarti dia melengkung sebenarnya. Nah, kita lihat bahwa ini panjang AB adalah sama dengan 2 dikurangi min 6. Yang ini maksudnya. 2 yang ini sama min 6 yang ini. 2 kurangi min 6 atau min 6 min 2. Mau tidak mau ini harus positif ya. Ini harus positif. Nggak boleh negatif. Ini 2, ini akan 2 min 6. Tapi lebih pantas, lebih enaknya saya menjelaskan yaitu dengan cara saya saja. Nah, di sini kita lihat ya, saya sudah tanda-tandai untuk soal kalian. Nah, jadi tugas kalian adalah 1 dan 3 saja. Ya, yang lainnya akan kita bahas. Sebenarnya sama aja, cara kerjanya sama aja, cuman agak panjang gitu. Inilah nanti akan menjadi salah satu soal kalian ya. Lagi hujan, luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Habis subuh nih. Baik, kita ke layar saja. Kita lihat ya. Soalnya nomor 2 ya. Yang bisa lihat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Ini jelas kalian sudah tahu bahwa ini adalah lingkaran yang berpusat di 0,0. Dan yang satunya lagi adalah lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurangi 10Y kurangi 55. X nya kemana? Justru pasti kalian sudah tahu. Baik, kita lihat ini, kita eliminasi untuk menentukan titik potongnya. Nah, titik potongnya di mana? Mari kita lihat. Jadi ini pasti habis ya, karena dikurangi ya. Ini boleh juga menjadi min, boleh juga sih sebenarnya, atau lebih praktisnya ya, tambah Y pangkat 2 kurangi 25 sama dengan 0. Kemudian ini X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurangi 10Y kurangi 55 sama dengan 0 ya. Ini gampang juga ya kita selesaikan ya. Berarti ini sudah habis, pasti sudah habis. Ini dikurangi ya, dikurangi. Berarti min 10Y, 0 kurangi min 10Y berarti sama dengan 10Y. Ini min 25 min 55, berarti dia sama dengan tambah ya, 55 dikurangi 25 berarti sama dengan 30. Berarti 10Y sama dengan min 30. Berarti Y nya sama dengan min 30 per 10 min 3. Nah, kita masukkan Y sama dengan min 3 ini ke salah satu. Masukkan kemana yang paling gampang? Ya masukkan ke sini ya, masukkan ke sana. Yang lebih gampang saja, yang lebih gampang. Berarti setelah dimasukkan ya, kita ke sini saja. Berarti Y sama dengan min 3, substitusi persamaan 1 ya, persamaan 1. Berarti X pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2 sama dengan 25, atau kita transfer 25 ini ke kiri. X pangkat 2 ditambah 9 kurangi 25 sama dengan 0. Oh, sebenarnya tidak perlu kita pindahkan 25 ini ya. Berarti X pangkat 2, atau boleh saja karena ini X pangkat 2 ya, berarti nanti ada faktornya 2. 9 kurangi 25 ya, sama dengan min 16. Berarti kalau kita lihat ini faktornya adalah X tambah 4
dan yang kedua adalah X kurangi 4 sama dengan 0. Oh, tak nampak ya, sorry. Nah, sehingga X1 nya sama dengan min 4 dan yang kedua adalah X sama dengan 4. Berarti bisa kita simpulkan bahwa titik potongnya itu adalah ada di min 4, min 3. Ini Y-nya ya. Yang kedua adalah di 4,3. Ya. Nah, jadi karena di sana hasilnya tadi min 4 sama 4 ya. Ya, sehingga titik potongnya adalah ada di 2 ini. Nah, baik, kita ke langkah selanjutnya. Ini cukup panjang penyelesaiannya, maka nanti di ujian semester itu bisa sampai 3. Kenapa? Ujiannya kan saya bilang tadi adalah 60 menit saja. 60 menit saja, akan tetapi soalnya juga dipangkas. Yang biasanya 40, ini menjadi 20 sekarang. Dan waktunya juga dipangkas sampai 50% juga sama. Oke, jadi kita lanjut saja. Untuk melihat bentuk lingkaran yang tadi, ya lingkaran yang tadi yang sudah kita cek ya, yaitu lingkaran pertama X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Y pangkat 2 sama dengan 25. Ini lingkaran pertama, yaitu yang berbentuk ini yang masih kecil, tak apa-apa. Kemudian lingkaran yang kedua, bagaimana bentuk irisannya itu yang mau saya perlihatkan kepada kalian. Dan ada X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 Y pangkat 2 dikurang 10Y kurangi 55 ya, sama dengan 0 ya. Tadi kita melihat bahwa pusat dari yang pertama ini adalah lingkaran pertama adalah 0,0. Kita buat titik 0,0. Nah, ini pusatnya. Kemudian untuk yang kedua, pusatnya adalah kalau kita bisa hitung ya. Kalau kita hitung lagi untuk titik yang kedua. Oh ya, bentar dulu, perpotongannya dulu. Nanti ini akan kita cari untuk yang kedua kali. Perpotongannya dulu. Perpotongannya itu ada di titik 4,-3 yang pertama. Dan yang kedua adalah harus ada kurungnya dulu, min 4, min 3. Nah, ini perpotongannya ya. Jadi kalau kita tarik garis ya, kalau kita lihat ya hubungan lingkaran ini ya, yang ini seperti ini ya. Kalau kita tarik garis, kenapa saya menggunakan lingkaran yang pertama dulu? Karena lingkaran yang pertama ini adalah ini yang pertama kita hitung, karena nanti rumus terakhirnya itu adalah keliling irisan dua lingkaran. Jadi yang kita cari itu adalah panjang kedua irisan ini, panjang antara yang ini semuanya ini kita cari ini, panjang ini nih semuanya ini kita akan cari. Sedangkan kalau lingkaran besar kan cuman panjang ini aja yang perlu kita cari, makanya itulah yang disebut keliling dari sebuah lingkaran. Nah, kalau kita misalkan ya, ini kok belum ada titiknya ya, min 4, min 3 itu perpotongannya ya. Ya, kalau kita tarik sebuah garis, di sini tidak ada fitur untuk menarik sebuah garis ya. Oh ini, oh ya ada, coba garis, oh nggak ada, nggak bisa ya. Kita pakai pencocok-cocokan garis terbaik, pilih beberapa titik ya. Kita coba untuk 4,3 ya, min 4, min 3 nggak ada ya. Min 4 padahal tadi sudah kita buat ya, kita ulangi saja, min 4, min 3 ya. Nah, sekarang kita buat garis.
nggak mau dia. Tidak apa-apa. Yang penting kalian paham, jika kita tarik garis dari A ini ke B, kemudian ke C, maka dia akan membentuk segitiga sama kaki. Nah, yang mana yang kita cari di sini, yang kita butuhkan itu adalah dari segitiga ini adalah sudutnya sebenarnya. Cos A nanti akhirnya cos alpha itu berapa sudutnya ya. Sudut itu yang perlu kita cari. Yang mana sudutnya itu besar sekali. Nah, karena dia kenapa? Ini lebih dari 90 derajat pastinya sudutnya. Kenapa? Dia besar. Dari sini nih. Ini yang akan kita cari nanti. Nah, ini akan yang kita cari nanti. Sudut yang ini nih. Dari sebuah segitiga ini. Jadi ini pusat sudutnya. Jadi berapa ini A ini adalah merupakan pusat sudutnya nanti. Ya, agak titik A-nya bergeser ya. Nah, titik A-nya bergeser. Itu di titik A di tengah. Bagus. Nah, bergeser. Jadi kalau kita tarik nanti dia akan membentuk segitiga sama kaki. Yang mana? Kenapa dia bisa sama kaki? Karena dari A ke D, C-nya kamu lari kemana ya? Ya sudahlah. Kalau dia lari ke sini dia C-nya. Tak apa-apa, makanya pantesan dia hilang tadi. Nah, jadi kalau kita tarik dari A ke D ini, atau kita kasih namanya C saja ya. Kita rubah di sini. Nah, sehingga otomatis ini namanya C. Wih, hurufnya di mana ya? Oh, ini. C. Ya. Ini titik C. Ya, kita tarik, maka dia akan membentuk segitiga sama kaki. Kenapa bisa sama kaki? Karena antara dari A ke C ini, dari A ke C, dia akan membentuk ini adalah jari-jarinya. Ke sini adalah sama panjangnya, ke sini dan ke sini. Ini ke situ panjangnya pasti akan sama ya. Sengaja saya perbesar bentuk titiknya ya, saya perbesar saja. Kita perbesar saja ya. Nah, jadi di sana membentuk segitiga sama kaki. Cara menggambar segitiga sama kakinya saya pun masih cukup bingung ya untuk melihat yang ini. Tapi tidak apa-apa, yang penting kalian paham dulu. Bagaimana cara untuk melihatnya. Sehingga di sini berlakulah rumus cosinus yang sudah kalian pelajari di kelas 10 trigonometri. Nah, di sini untuk mencari panjang busur AB sebenarnya. Intinya adalah kita mencari yang ini, alfa ini itu yang kita cari. Ya, sehingga jumpalah kita nanti rumus yang ini, AB per 360 derajat sekian-sekian dikali 2πr ini yang sangat kita cari nanti dari rumus kosinus tadi. Itu alfa per 360 derajat dikali 2πr. Nah, inilah sebenarnya yang paling panjang kita cari itu adalah ini sebenarnya. Nah, sehingga setelah kita jumpa tadi titik potongnya dan sudah kita lihat tadi di layar GeoGebra ya, bentuk dari segi lingkarannya juga sudah kita lihat kurang lebih dia seperti ini walaupun tidak pas-pas sekali. Nah, kita lihat bahwa dia membentuk segitiga sama kaki ya dari layar. Dan ini adalah misalkan titik min 4, min 3, ini titik 4, min 3. Nah, yang ini. Sedangkan ini adalah 0,0 ya. Nah, lalu sekarang kita menggunakan rumus. Nah, rumus yang ini ya, walaupun sih sebenarnya rumus kosinus itu adalah A pangkat 2 sekian. Kalau yang dicari A berarti sisanya adalah B pangkat 2 C pangkat 2. Yang ini cos alpha. Nah, tapi di sini sudah kita disimpulkan bahwa kalau mau mencari cos alpha itu adalah yang titiknya ya, yang jadi alpha itu adalah
di titik pusat itu. Ini sudah ada. Jadi nanti akan jumpa di sini titik alfa ini sih berapa derajat sih sebenarnya. Nah, itu yang akan dicari. Nah, itu yang akan dicari nantinya. Itu yang akan dicari sehingga nanti kita akan jumpa ya. Baik, kita lanjutkan untuk mencari hal yang tadi. Kita catat dulu di sini karena ini layarnya baru. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Berarti ini adalah jari-jarinya sama dengan R sama dengan 5 ya. Untuk yang pertama. Kemudian yang kedua tadi adalah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurangi 10Y kurangi 55 sama dengan 0. Nah, ini jari-jarinya berapa? Oh, pusatnya dulu ya. Pusatnya dulu karena ini bukan 0,0 maka perlu kita cari pusatnya. Berarti ini X-nya tidak ada kan? X-nya tidak ada. Berarti X-nya adalah 0. 0, min setengah B ya, min setengah B. Berarti min setengah min 10 berarti 5. 0,5 ini pusatnya. Pusat. Berarti jari-jarinya adalah R sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurangi C. Berarti A-nya 0 tambah B-nya yaitu 10 pangkat 2 dikurangi ini min 55 berarti tambah 55. Berarti dia sama dengan 45. Berapa ini? 9 kali 5 berarti 3 akar 5. 3 akar 5. Cepat-cepat saja karena ini sudah terlalu banyak menghabiskan waktu. Nah, kita juga harus melangkah ke pembahasan yang kedua. Nanti belum lagi uploadnya lama sekali ya. Ini bisa sampai saya memberikan kalian lama sekali waktu untuk mengerjakan, untuk memahami ini. Ini langkahnya panjang, itulah sebabnya saya harus teliti menjelaskannya. Nah, jadi sekarang itu yang pertama tadi R-nya adalah 5. Berarti yang untuk kita masukkan ke rumus cos alfa sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 kurangi A pangkat 2 dikali 2BC ya. Jadi A pangkat 2 nya ini adalah A pangkat 2 ini adalah jarak antara panjang ya, panjang antara garis titik A dan B. Seperti contoh kalau di sini ini jarak ini adalah A-nya ya. A. Jadi bagaimana cara kita mencarinya? Yaitu pada ini 2 dikurangi min 6. Apa itu? Kita lihat dari ini akan sumbu X. Ini kan sumbu X. Kalau dia dihubungkan oleh sumbu Y, maka kita hubung dengan maka kita cari dengan sumbu Y. Tapi ini dihubungkan oleh sumbu X. Berarti kalau kita ini gampang sekali cara mencarinya, yaitu kita ambil X-nya saja, yaitu min 6 dan 2. Jadi ini sebenarnya harus ditambah, karena jarak antara A ke B ini tidak boleh negatif ya. Berarti kalau kita melihat yang di sini tadi kan titik potongnya itu adalah min 4, min 3. Dan yang kedua adalah 4, min 3. Ini titik potongnya yang tadi sudah kita hitung. Jadi cukup kita hubungkan yang ini, tambahkan yang ini. 4 tambah 4 lah sudah seperti itu. Jangan terpengaruh oleh minnya. 4 sudah 4 tambah 4 itulah panjang AB. Berarti AB ya. AB itu sama dengan A, yaitu 4 ditambah 4. Berarti sama dengan 8. Berarti di sini A ini kita masukkan 8 pangkat 2. Berarti B dan C itu pasti sama. Kenapa? Karena dia adalah kakinya. Ya. Kita lihat B pangkat 2. B ini adalah untuk lingkaran 1 ya. B dan C ini adalah jari-jari ya. Berarti 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 dikurangi di sini ada A-nya berarti 8 pangkat 2
per 2 dikali BC ya. BC, oh ya, ini B ini C, berarti 2 kali 5 kali 5 berarti 50 ya. Jadi 25 tambah 25 kurangi 64, sehingga ini sama dengan 2 dikali 25 ya kan, 2 kali 25 sama dengan 50, sehingga di bawah ini 25 min 14 per 50, min 14 per 50 ya, min 14 per 50. Ini jadinya, ini akan kita bagi dulu ya. Ini akan kita bagi, nanti kan kalian bebas menggunakan kalkulator, menggunakan aplikasi boleh, tidak masalah. Nanti kalian menggunakan aplikasi di HP kalian masing-masing. Aplikasi yang saya sarankan itu adalah yang seperti ini. Ya, ini aplikasi yang saya sarankan, yaitu namanya adalah Hyperscientific ya, Scientific. Yang tadi adalah angkanya adalah min 14 dibagi 50, yaitu sama dengan dibagi 50 ya, salah, ini 5,0 50, berarti dia sama dengan min 0,28. Hitung tadi menggunakan kalkulator, dia sama dengan min 0,28. Ini adalah cos alfa. Ya, cos alfa itu yang dicari. Sedangkan di rumusnya itu, ini cos alfa sama dengan min 0,28 ya. Min 0,28. Nah, sedangkan di rumusnya itu yang dicari adalah AB sama dengan alfa per 360 derajat dikali 2 VR. Ini yang disuruh ya. Ini yang dicari itu adalah alfa, bukan cos alfa. Lalu bagaimana cara kita untuk mencari cos alfa? Nah, untuk mencari cos alfa ada nilainya. Cos alfa sama dengan min 0,28. Jadi alfanya ini yang kita dicari. Alfa ini berapa derajat sih? Itu yang disuruh kita cari. Jadi cara mencarinya adalah kita wajib menggunakan kalkulator. Wajib menggunakan kalkulator. Jadi kalau menggunakan kalkulator ya, caranya seperti ini. Saya sarankan kalian mendownload kalkulator yang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nama kalkulatornya itu kalian bisa cari di Play Store. Hyperscientific ya, ini Hyperscientific ya, Hyperscientific. Nah, untuk mencarinya itu adalah ini, ada di sini fungsi sin, ada cos, ada tangen. Nah, di sini ada sin, cos, ada tangen. Nah, jadi untuk mencari arches ya, ini namanya arches ya, kebalikan dari cos. Kalau sudah ada nilai tadi ada min 0,28 ya yang ada tadi. Nah, tapi untuk menggunakan kalkulator ini cukup tekan sin, karena kebalikan yang kita cari ini kan inverse dari cos. Nah, inverse dari cos min 0,28 ya. Ini, oh ya, tidak perlu ditutup kurung ya karena sudah ada. Nah, yaitu dia sama dengan di bawah ini ya, lihat nih, 106, sekian banyak sekali, mungkin sampai jutaan dia komanya di belakang. Kita ambil saja dia 106,26 atau boleh kita bulatkan jadi 106 saja. Nah, kita tidak memakai koma di sini, kita pakai 106 derajat saja. Nah, seperti itu, 106 derajat saja. Ternyata ini ada di contoh soal itu ya. Nah, tapi untuk menghitung itu beginilah caranya. Pakailah kalkulator hypersensitif ini. Hyperscientific ya, bukan hypersensitif ya. Nah, caranya adalah tekan shift. Untuk menu-menu yang warna kuning ini semuanya. Nih menu-menu yang warna kuning, nih kuning semua ya. Ya, menunya warna kuning semua, pakai shift. Kalau kalian tidak pakai warna kuning, maka dia akan hitung sin saja. Sin 30 misalkan dia sama dengan 0,5.
Nah, akan tetapi kalau kalian menggunakan shift dulu cos 0,28 ya akan sama dengan 74. Nah, jadi harus dibedakan. Yang tadi ada minnya ya seperti ini ya, min. Nah, jadi dia sama dengan 106. Tapi kalau tidak ada minnya, hati-hati, ini sama dengan 74 derajat. Nah, seperti itu. Jadi kita ini adalah sama dengan 106 derajat. Nah, inilah yang akan kita hitung. Dia tadi ini berarti alfanya sama dengan 106 derajat ya. 106 derajat. Berarti itulah yang akan kita masukkan di sini. Jadi 106 per 360 dikali 2 V R-nya berapa? Sama dengan 5 ya. Sehingga sama dengan 106 per 360. Ini boleh kita hitung pakai kalkulator. Nah, sehingga hasilnya adalah 2,9 V ya. Begitu. Ini panjang jalannya, mungkin susah untuk dipahami, akan tapi kalau kalian perhatikan dengan bagus, dengan seksama, maka saya yakin kalian akan bisa menyelesaikannya. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu untuk yang kedua ya. Lingkaran yang kedua. Lingkaran yang kedua di sini yaitu sama prosesnya ya. Lingkaran kedua seperti yang sudah saya tulis. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurangi 10Y kurangi 55 sama dengan 0 ya. Kita sudah jumpa tadi R-nya sama dengan 3 akar 5. Kemudian kita juga pusatnya dia sama dengan 0,5. Nah, itu saja data yang kita dapatkan dari persamaan ini. Dari persamaan ini itu yang kita dapatkan. Kemudian untuk memasukkan dia juga ke dalam rumus cos alfa sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurangi A pangkat 2 per 2BC. Maka kita perlu mencari antara titik potong tadi, titik potong bertitik ke titik potong kan tadi sudah kita temukan jumlahnya, yaitu kita ambil seperti ini. Titik potongnya ini tadi kan, berarti jarak A ke B ya, misalkan tadi ya, jarak antara titik ini ke titik ini kan sama jadinya, yang sama yang kita pakai, ini A ini B ya. Nah, kita pakai yang sama aja, cuman yang membedakan di sini adalah pusat lingkarannya. Nah, pusat lingkarannya sehingga membentuk jari-jari yang berbeda. Jari-jari yang kita dapatkan tadi adalah 3 akar 5. Jadi yang membedakannya itulah cara kerja A-nya sama. Berarti 3 akar 5 pangkat 2 ditambah 3 akar 5 pangkat 2 dikurangi A-nya, berarti yang tadi ya. Saya bilang walaupun ini min dua-duanya, tapi tambahkan saja langsung 4 tambah 4 begitu aja. T 8 pangkat 2. T yang ini 2 dikali 3 akar 5 dikali 3 akar 5 atau 3 akar 5 pangkat 2 juga boleh. Sehingga 9 dikali 5 ya, tambah 9 dikali 5 dikali 5 kurangi 64. Sehingga ini sama dengan 2 dikali 9 dikali 5 ya, sama dengan 45 kali 2 itu 90. Langsung aja 90 kurangi 64. 95 kali 2 yaitu 190. Ini kita tambahkan 90 kurangi 60 itu kan 30. Berarti ini tambah 4 berarti 26 per 190. Ya, 26 dibagi 190 itu sama dengan 0,14.
0,14. Nah, ini kita cari juga menggunakan kalkulator yang tadi, yaitu tadi ini adalah cos alfa, berarti alfanya sama dengan berapa? Ya, kita hitung menggunakan kalkulator yang tadi. Nah, di sini berarti kita tekan shift dulu. Ya, arches ini ada inverse dari cos ya. Adalah 0,14. Dia sama dengan 81,95, atau boleh kita bulatkan menjadi 82 derajat ya, 82 derajat sama dengan 82 derajat. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu panjang busurnya adalah yang tadi kita namakan AB ya. Yang tadi kita namakan AB, ini AB1 saja. Ya, kita yang sekarang AB2. Sama dengan 82 derajat per 360 derajat dikali 2V kali R-nya ya. R-nya adalah tadi ini 3 akar 5 ya. 3 akar 5. R-nya 3 dikali akar 5. Jelas ini akan menjadi ada akarnya ya. Berarti kalau kita kalikan dulu yang atas-atas ini semua, 82 dikali 2 kali 3 kali 6 ya. Kali 6 akar 5V per 360 derajat. Ya, kita buat hasilnya koma-koma aja semua, tidak masalah. Yang penting itu ada akar 5. Mungkin tidak perlu kita buat dia menjadi akar 5 ya, ada akar 5 di sana. Apakah di sini akar 5-nya, kalau kita lihat di contoh itu ya, akar 5-nya dicairkan, dikalikan dia, akar 5-nya dicari nilainya. Nah, kalau kita menggunakan kalkulator yang tadi misalkan ya kita gunakan kalkulator yang tadi, 82 ya dikali mana kalinya 6 akar 5 V-nya tidak kita hitung saja ya. Ya. Dibagi ikut dia. Ya, dibagi 360 derajat. Dia sama dengan 3,1. Berarti kita ambil 3 saja. Ya, kita ambil 3 saja untuk pembulatannya. Hari ini itu saja ya. Cukup melelahkan ya. Cukup melelahkan, panjang perjalanannya untuk kita menyelesaikan yang ini. Memang panjang, akan tapi kalian harus bersabar menyelesaikan soal-soal seperti ini. Bukan susah ya, tapi memang panjang. Dan cara menyelesaikannya juga ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan tangan biasa, harus diselesaikan dengan menggunakan kalkulator. Baik, demikian saja hari ini. Semoga hari kalian berbahagia, dan jangan lupa absen di sini, kemudian di Google Classroom. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.